मैं मानता हूँ बी इन द मोमेंट यहाँ इस पल. Hi everyone, welcome to Ombre Walk Stories. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas soal cerita film romantis bikin baper yang berjudul To Marry Main Tera To Marry, keluaran tahun 2026. Film ini menceritakan kisah cinta seorang cewek cantik yang berpikiran tradisional dan sangat mementingkan keluarganya, dengan seorang cowok yang berpikiran modern dan ingin hidup bebas. Pertemuan mereka yang gak disengaja itu malah menimbulkan benih-benih cinta yang bikin baper. Apakah cinta bisa mengalahkan keluarga? So nggak usah pakai lama, langsung aja bemper Ombre Walk Story. Awal kisah di tahun 70 diperlihatkan sebuah keluarga yang bubuk manis bareng. Di tengah malam, sang ayah terbangun dan mengecek kondisi. Ngerasa udah pada molor, sang ayah mengajak istrinya untuk melakukan olahraga malam. Di saat orang tuanya lagi push up bareng, anak cowok yang pakai kupluk tiba-tiba terbangun. Wah, mau ngintip nih. Lah, kok malah jalan keluar sendirian? Ternyata tuh anak menderita penyakit tidur berjalan. Udah, ceritanya gitu aja sih. Nah, sebelum lanjut, Om terima kasih dulu nih untuk Kak Tiamark dari Hong Kong yang udah ngirimin Om super thanks. Semoga rezeki kakak ini selalu jadi limpahkan ya. Kalau ada yang juga mau traktir Om bakso, juga bisa dengan super thanks ya. Oke, kalau begitu lanjut. Beberapa puluh tahun kemudian, New Delhi masa sekarang, diperlihatkan sebuah acara pesta pernikahan mewah. Pas menyapa para tamu, bapak-bapak yang punya hajat marah-marah ke Pinky, wedding planner yang malah fokus ngemil daripada bekerja. Mereka itu udah bayar mahal-mahal, tapi Pinky-nya malah gini-gini amat. Langsung dikipritin rambut dong. Pinky pun bilang, Pak Kumis, nggak perlu risau dan nggak perlu khawatir. Semua sudah aku atur sedemikian rupa. Westo, slow, santai. Nah, pas acara penyambutan mempelai pria, rencananya dia akan datang dengan iringan kuda putih kayak pangeran. Tapi udah ditunggu lama banget. Tuh mempelai dan kudanya nggak kunjung muncul. Pinky jelas saja diprotes sama emak-emak di sana dong. Tapi Pinky kembali bilang, zaman sekarang kok masih ngarep pangeran pakai kuda putih, yang lebih bombastis dong. Seketika itu juga keluarlah helikopter yang guduk. Dan diperlihatkanlah peran utama kita, cowok ganteng yang bernama Rehan Mehra. Dari ujung rambut sampai ujung jempol, dia memakai barang-barang yang branded semua. Jelas saja semua mata langsung tertuju ke Ray, termasuk pengantin cewek yang girang. Kambing, Om kirain Ray ini pengantin prianya, ternyata dia itu anaknya si Pinky. Pengantin cowoknya malah bulat gemoy gembar-gembur, kebanting banget ya sama si Ray. Mana nggak bisa turun dari helikopter lagi. Nah kan bener nih, cewek langsung mau ngalungin manggal sutranya ke Rehan. Salah bos. Setelah acara selesai, Ray pun langsung ngebayar semua vendor-vendornya. Diceritakan kalau wedding planner milik si Pinky dan Ray ini adalah wedding planner yang sangat ternama di dunia. Nah, malam harinya, pas mau diboyong ke rumah pengantin cowok, pengantin ceweknya malah mewek jelek sama bapaknya. Entah karena saking sayangnya ke bapaknya, atau harus menerima kenyataan suaminya itu nggak seganteng Rayhan. Yah, ngantuk tuh orang. Nah, dikala itu, Pinky ikut keluar dan nyeletuk kenceng-kenceng. Leh, kamu besok nyari istri jangan cewek India ya, ribet, kebanyakan drama kayak di film India. Ini mama mulutnya losdal banget ya. Adalah itu nggak penting, yang penting Pinky ngasih tahu kalau angsuran rumah mereka di Amerika akhirnya lunas. Mereka akhirnya bisa mengajukan kewarganegaraan Amerika secepatnya. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan seorang cewek yang bernama Rumi Fradhan Singh lagi berjalan di bandara. Nah, di toko buku bandara, dia mencari buku yang berjudul Love in Agra. Tapi itu buku ditaruh di rak paling atas. Setelah tingak-tinguk, Rumi meminta bantuan mas-mas ganteng untuk membantunya mengambilkan tuh buku. Nggak kayak film romantis yang sok gentleman, Ray ini malah sarkas ketika dimintain tolong sama si Rumi. Rumi berkata kalau buku itu temannya lah yang menulis. Dia pengen buku itu jadi laku, jadi dia mau naruh tuh buku di rak yang kelihatan orang. Mendengar itu, jiwa sengkleknya Ray pun langsung kumat. Nggak cuma nurunin tuh buku, dia juga naruh di etalase bestseller biar orang-orang pada beli. Sialnya, mereka itu malah ketahuan sama penjaga toko buku dan disuruh beli semua buku itu. Nah, di Agra, kita pun diperlihatkan pensiunan kolonel yang bernama Amar Fardhan Singh, bapaknya si Rumi. Amar itu menelpon si Rumi. Amar baru tahu kalau Rumi itu pengen kontrak sendiri. Intinya sih, Rumi itu pengen keluar dari rumah untuk mandiri. Amar itu nggak begitu suka, daripada putrinya buang-buang uang, lebih baik uang itu ditabung.
Kalau enggak, Rumi nyari suami aja biar bisa tinggal bersama suaminya. Kok ada Rehan lagi? Amar juga nanya, hal apa yang membuat si Rumi pengen mandiri? Apakah gara-gara bapaknya itu cerewet? Amar pun langsung memanggil adiknya si Rumi, si Jia, dan nanya, apakah dia itu cerewet atau enggak? Iya bener Pak, papa itu cerewet banget. Ya gimana ya, namanya juga udah tua. Tapi Rumi bilang bapaknya itu enggak tua, cuman males. Jelas saja si Amar emosi. Dia itu pensiunan tentara dan dapat bintang cakra dari negara. Ya emang sih ya, setelah pensiun, Amar itu kerjaannya cuma dongkrok di rumah aja. Paling enggak ngelatih karate anak-anak kampung, selebihnya cuma ngurusin kafe, itu juga jarang datang. Sama satu lagi, Rumi bilang dia itu udah gede, usianya sudah 28 tahun. Jadi dia bebas mau ngapain aja. Nah di saat itu, Rai pun langsung menyela. Dia bilang kalau Rumi itu bukan 28 tahun, tepatnya 29 tahun, 1 bulan 3 hari. Dia juga tahu nama lengkap Rumi, dan dia juga tahu kalau penulis buku Love in Agra itu bukan temannya si Rumi, melainkan Rumi itu sendiri. Kenapa Rai bisa tahu semuanya? Rupanya Rumi itu ketinggalan paspornya sama tiketnya. Rai juga menyayangkan sikap kasar Rumi ke bapaknya. Karena baru kenal udah songong, Rumi jelas saja langsung ilfil sama si Raihan. Intinya sih, jangan mengganggunya lagi. Gara-gara hal itu juga lah, Rai pun jadi jengkel dan mengambil paspor dan tiketnya Rumi lagi. Dan menaruhnya lagi di tempat Rumi tadi meninggalkannya. Pas mau ribut, malah terdengar suara pemberitahuan kalau penerbangan menuju Kroasia akan segera berangkat. Ya udah, Rumi pun langsung cabut. Daripada ngurusin orang sengklek modelan kayak Rai gini, glosor dong naik koper. Singkat cerita, Rumi pun naik pesawat tepat waktu. Tapi kebetulan film Indianya, Rai juga masuk ke pesawat dan tujuan yang sama. Baru juga naik, Rai udah langsung tebar pesona sama mbak-mbak pramugari yang bernama Tanya. Wedus, jangan duduk sebelah deh. Untung aja si Rai terus jalan. Tapi nggak lama kemudian, Rai itu malah beneran duduk tepat di sebelahnya si Rumi. Rumi pun nanya, jangan bilang kamu akan pergi ke festival Yacht Week. Tapi Rai itu cuma nyengir tanpa ngasih tahu. Malam harinya, Rai yang gabut mencoba membaca buku Love in Agra karyanya si Rumi. Jelas saja Rumi langsung kembali respek terhadap si Rai. Namun juga baru 1 halaman, Rai itu udah ngeluh ngantuk. Bukunya itu ngebosenin banget. Bahkan dia juga minta kopi paling kuat karena ngantuk banget baca ini buku. Yang lebih ngeheknya lagi, pramugari Tanya juga bilang dia juga udah baca tuh buku. Emang ngebosenin banget sih ya. Kambingnya pas membaca buku menu pesawat, Rai itu malah bilang, hebat bener ini buku menu, lebih menarik daripada buku Love in Agra. Ya si Rumi tambah jengkel lah. Tapi tanpa diketahui si Rumi, ketika dia tertidur, Rai terus membaca buku itu sampai selesai. Emang dasarnya nih orang iseng doang kok ya. Singkat cerita, Rumi pun sampai di Kroasia. Nah yang ditakutin Rumi malah beneran terjadi. Raihan juga ikut tur wisata festival Yacht Week. Nggak lama kemudian mereka pun sampai di lokasi festival. Tahu nggak yang lebih bangkainya lagi? Karena Rai dan Rumi itu datang paling belakangan, semua kamar udah terisi, tinggal tersisa kamar couple. Jadi mau nggak mau mereka harus satu kamar selama festival. Rumi jelas saja protes, tapi yang lebih protes malah si Raihan. Ogah banget sekamar sama cewek bawel ini. Aku juga takut digrepe-grepe sama si Rumi pas lagi bobo. Maklum, aku kan ganteng, badannya juga kotak-kotak seksi. Nah sesampainya di kamar, Rai kembali nyebelin. Dia bilang kalau dia akan tidur di kasur, sedangkan Rumi harus tidur di sofa atau lantai. Nggak cuman itu, kemanapun Rumi pergi, Rai pasti akan ngintilin, yang membuat si Rumi semakin jengkel sama tingkah laku Rai yang kayak bocah. Nah di Agra, Amar nanya ke Jia kenapa selalu fokus ke HP. Jia bilang kalau sekarang dia tuh lagi match sama cowok di Tinder. Zaman sekarang kalau mau cari jodoh itu nggak perlu repot, tinggal geser kanan kiri, cocok ketemuan, ewek-ewek, pacaran, nikah, simple. Nah di saat itu Amar memandangi pohon aprikot di tengah rumah dan berbicara sendiri. Kalau putri-putrinya sekarang sudah dewasa, sebentar lagi mereka akan punya keluarga sendiri-sendiri dan meninggalkan rumah ini. Tapi Amar akan terus tinggal di rumah ini sampai ajal menjemputnya. Malam harinya diperlihatkan Rumi makan malam di sebuah restoran sendirian. Tapi pas ngicipin makanan Kroasia, dia tuh ngerasa nggak sesuai dengan seleranya. Nah pas ngeliat si Raihan, Rumi langsung mencoba peres dan bertanya, apakah Raihan ini membawa roti-roti India? Soalnya Raihan ini kan tipikal anak mami banget. Jelas saja Rai bilang nggak punya. Ngapain juga jauh-jauh ke negara orang, tapi ujung-ujungnya makan makanan India-India lagi. Lagian Rai itu bukan berasal dari India. Dia itu tinggal di Amerika dari kecil. Dia ke India cuman karena kebetulan ada event nikahan di India. Intinya sih mereka berdua ini malah saling ribut. Dan yang jelas si Rai ini pokoknya annoying banget dah.
Malam harinya, Rai ngeliat si Rumi mau tidur di luar. Rai jelas saja merasa terhina. Walaupun dia itu cowok normal, tapi dia juga nggak tertarik sama sekali sama si Rumi yang tepos. Dan alhasil ribut lagi deh mereka. Namun Rumi yang udah capek berdebat sama si Rai menyuruh si Rai rebahan di sana dan melihat ke atas langit. Di saat itu, bulan lagi indah-indahnya. Rumi berkata, orang bodoh mana yang ingin tidur di dalam ruangan ketika langit begitu indah di malam hari. Ngeliat itu, Rai pun hanya terdiam takjub. Tapi cuma sedetik, habis itu dia pun bilang, Aku orang bodoh yang memilih bubuk di kamar yang hangat. Oh iya, niat kedatangan Rai ke sana karena mau ngasih roti India ke Rumi. Tadi dia tuh sempat beli bahan dan memasaknya di dapur kapal. Pas udah ngerasa si Rai itu ternyata baik, Rai kembali lagi keluar tengilnya. Oh, Cen pancan ini cowok. Nggak lama berselang, pas Rai mau bobo, Rumi kembali ke kamar. Ternyata tidur di luar gak seindah yang dibayangkan Rumi. Namanya juga Eropa, ya dingin lah bu. Setelah udah pakai masker wajah dan ban doping, Rai bilang kalau roti tadi itu nggak gratis. Rumi harus membayarnya dengan cara berkeliling bersamanya besok seharian. Joget deh. Setelah joget-joget, Rai ngeliat si Rumi yang mewek cantik. Jelas saja, mas masuk tengil ini pun nanya, kenapa kamu nduk? Rupanya, hasil penilaian kritikus buku barusan aja keluar. Mereka itu ngasih skor 2 bintang dari 5 ke buku Love in Agra. Skor yang terbilang kecil untuk buku sejenis. Ngehenya, Rai itu langsung mencoba menenangkan si Rumi dan langsung bilang, mungkin kritikus itu tuh nggak paham buku. Seharusnya mereka tuh ngasih bintang 1. Ya tambah jengkel lah si Rumi. Nah kali ini Rumi itu beneran marah, yang membuat si Rai jadi kelabakan sendiri. Di kala itu, Rumi pun menyuruh si Rai membaca selesai semua bukunya. Baru Rai boleh mengomentari bukunya. Karena lagi kesal hati, Rumi pun joget-joget bareng sama bule-bule pakai bikini doang. Ketika Rumi tahu ada Rai di sana, Rumi pun langsung meluk-meluk mas-mas random. Entah kenapa, Rai itu nggak suka melihatnya dan langsung menghampiri si Rumi. Dia pun langsung berbisik dan bilang, 4 bintang. Bukumu bernilai 4 bintang. Rai akhirnya jujur kalau dia itu udah membaca buku Love in Agra ketika di pesawat. Dia juga bilang kalau semenjak bertemu dengan si Rumi, dia itu udah tertarik sama si Rumi. Gayung pun bersambut, Rumi juga aslinya sudah tertarik sama si Rai. Tujuan solo tripnya ke Kroasia untuk menemukan cowok yang dia rasa pantas. Nah di saat itu Rai pun bilang, kalau ternyata aku udah menikah dan punya anak gimana? Tanpa menjawab, bibir mereka pun langsung bertautan dan melakukan proses yang namanya tukeran iler. Habis itu ngapain om? Ya gitulah, nggak perlu om ceritain detail-detail kan. Pokoknya tuh di ruangan itu tuh ada bunyi ceplok 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 sepanjang malam. Keesokan harinya Rumi pun udah sarapan di yacht. Di saat itu Rumi nanya siapa nama istrinya si Rai. Tapi Rai bilang kalau dia tuh aslinya masih single. Gebleknya Rumi itu malah marah. Rumi itu udah berharap dia tuh dapat pengalaman ewek-ewek sama suami orang. Pengalaman baru yang menantang. Lah tahu Rai masih jomblo mah nggak menantang sama sekali. Jadi bosen deh si Rumi. Sekarang kebalik, yang nyebelin itu malah si Rumi yang membuat si Rai sampai gak bisa berkata-kata lagi. Nah pas acara naik bajai, Rai yang penasaran nanya sebenarnya apa tujuan Rumi ke Kroasia. Ya udah dia pun cerita kalau dia itu ingin menemukan cinta seperti di film-film percintaan India tahun 90-an. Mendengar itu, Rai yang sebelumnya pede abis langsung terdiam karena Rumi yang dia kira itu polos dan imut-imut ternyata lebih player daripada dia. Kali ini Rai seperti diputar balik. Baru pertama kali dia ngeliat cewek seperti si Rumi. Awalnya sih dia yang pengen buat si Rumi jatuh cinta dengan cara yang gak biasa. Sekarang malah Rai yang kelimpungan karena beneran jatuh cinta sama si Rumi. Di sana mereka pun mulai mencoba untuk dekat dengan bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Rumi dengan ayah tunggalnya dan Raihan dengan ibu tunggalnya. Bedanya ibunya si Rumi itu sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Sedangkan ayahnya si Raihan kabur tanpa kabar ketika Raihan masih kecil. Setelah puas cerita-cerita, Raihan pun langsung lepas bajunya. Dia bilang walaupun tanpa sosok ayah, Rai bisa hidup dengan layak. Dan yang paling penting, dia itu ganteng abis dan seksi badai. Habis itu, Rai pun berkata dia mau melangkah ke level selanjutnya. Tuh keran iler lagi dong, asik bener ya kehidupan di film India.
Setelah puas jalan-jalan seharian dan tukaran ilar di pantai, Rumi pun meringis kesakitan karena dia tersengat ubur-ubur. Sialnya, mereka itu ada di antah berantah. Ray pun bilang, satu-satunya jalan mengobati sengatan ubur-ubur cuma dengan cara dikencingin. Ya udah, daripada perih mendingan dikencingin. Tapi seketika kakinya si Rumi itu malah terasa dingin, nggak anget-anget kayak air kencing. Dengan tengilnya, Ray berkata, zaman sekarang ada salep bu, yang namanya salep sengatan ubur-ubur, nggak perlu dikencingin. Entah kenapa dari pertemuan gak terduga, liburan bareng, sampai di titik ini, mereka pun sama-sama bisa saling mengerti dan saling menyukai satu sama lain. Nah, pas di sebuah bukit, Ray ditelepon sama emaknya. Emaknya nanya, gimana liburannya si Ray? Udah dapat calon mantu untuknya atau belum? Pinky ini tahu kalau si Ray itu lagi deket sama seorang cewek. Karena Pinky ngeliat history browsernya si Ray di komputer yang nunjukin situs sekep-sekep Mbak Gendal-Gendul. Karena kepalang malu, ya udah Ray pun nunjukin cewek yang lagi liburan sama dia, si Rumi. Gara-gara hal itu juga lah, Rumi jadi tambah GR karena Ray itu udah berani kenalin dia ke ibunya, yang Ray bilang sebagai wanita paling dia sayangi di dunia. Di saat itu, Ray pun langsung bilang, I love you, dengan sangat lantang. Ray gak bisa berbohong lagi kalau Rumi itu sudah beneran merebut hatinya. Rumi juga lah cewek yang pertama ditembak oleh si Ray, karena dia yakin dia itu beneran cinta sama si Rumi. Mendengar itu, Rumi juga sangat bahagia karena dia aslinya juga cinta sama si Ray. Tapi takdir emang kejam. Di saat yang bersamaan di Agra, Jia itu kedatangan pacarnya yang bernama Suki. Jia pun langsung mengajak Suki ke kamar buat ski di papap tanpa menutup pintu pagar. Di saat itulah Amar terbangun. Wah ini nih pasti Jia diamuk. Ternyata enggak. Masih inget nggak anak kecil yang jalan tidur di awal film? Itu adalah si Amar. Karena pintu terbuka, Amar itu malah jalan tidur sampai di jalan dan tertabrak mobil. Berita buruk itu pun langsung dikasih tahu ke Rumi. Rumi jelas saja marah-marah karena Jia sudah terledor membuka pintu rumah pas malam. Udah tahu bapak mereka itu punya penyakit jalan tidur. Nah di saat itu nggak sengaja Suki masuk frame. Ya udah karena kepalang basah, Jia pun cerita kalau dia dan Suki itu aslinya sudah pacaran lama, lebih dari 2 bulan. Suki jauh-jauh dari Kanada untuk menemui si Jia dan meminta restu dari bapak mereka. Amar pun akhirnya setuju dan mereka pun akan segera menikah. Mendengar itu, Rumi pun langsung terdiam. Kalau Jia menikah dengan si Suki, pasti Jia akan dibopong ke Kanada. Bila dia terus menjalin hubungan dengan Raihan, otomatis dia juga akan diboyong Raihan ke Amerika ketika menikah besok. Rumi nggak mau hal itu terjadi, karena kalau semua anak-anaknya pergi ke luar negeri, siapa yang akan menjaga ayahnya? Karena hal itulah Rumi memutuskan untuk berkorban. Seketika sikap Rumi ke Rai pun langsung berubah menjadi dingin, yang membuat si Rai jadi bingung. Karena terus ditekan, akhirnya Rumi pun menjelaskan semua permasalahannya. Namun Rai itu malah menganggap itu hal sepele, yang mana membuat si Rumi jadi kesal. Intinya sih, hubungan mereka itu nggak akan pernah berhasil. Dan Rumi memutuskan untuk pulang ke India sekarang juga, meninggalkan Raihan yang sedih parah. Sesampainya di Agra, Rumi langsung mengecek keadaan ayahnya. Namun Amar malah marahin si Rumi karena pulang sebelum liburannya selesai. Nah di kala itu, Jia pun datang dan mengajak Amar ke kedutaan besar Kanada untuk membuat visa. Jia mengajak ayahnya untuk tinggal bersamanya di Kanada. Mendengar itu, Amar nggak mau. Dia nggak akan pernah meninggalkan India, khususnya rumah ini. Ketika berdebat, Rumi bilang kalau ayah mereka nggak perlu ke Kanada, karena Rumi sendirilah yang akan menjaga bapaknya di India. Melihat putrinya berdebat, Amar mengatakan silakan semua putrinya untuk tinggal dimanapun ketika sudah menikah. Amar nggak akan melarang, yang penting mereka itu bisa bahagia. Tapi satu yang pasti, Amar akan tetap tinggal di rumah ini sampai ajal menjemput. Rumah ini bukanlah rumah semata, rumah di mana Jia dan Rumi tumbuh besar. Rumah kenangannya bersama mendiang ibu mereka. Rumah ini penuh dengan kenangan yang gak mungkin Amar tinggalkan. Mendengar itu, Rumi pun semakin mantap kalau dia itu harus menemani ayahnya sampai kapanpun. Di lain sisi, kita diperlihatkan si Rai yang madesu. Raihan yang biasanya petakilan gak karuan sekarang menjadi sangat pendiam sampai Pinky merasa heran. Sampai di titik Pinky bertanya ke Rai, kalau emang Rai sangat menyukai si Rumi, perjuangkanlah. Gak mudah mendapatkan sosok cewek sebaik si Rumi, yang bahkan bisa membuat putranya jadi kayak mayat hidup. Pinky juga menceritakan kisah cintanya yang kandas dengan bapaknya si Rai. Walaupun demikian, Pinky sangat bersyukur karena pernah mencintai bapaknya si Rai. Karena hal itu, Rai bisa lahir ke dunia ini dan menjadi anak yang paling Pinky sayangi. Gara-gara omongan emaknya, Rai pun jadi semakin mantap. Di Agra, Amar mengajak calon besannya ke Taj Mahal. Ngehenya, emaknya si Suki itu sombong amat. Kalau bapaknya sih tipikal suami takut istri gitu. Setiap kali Amar menjelaskan tentang kemegahan Taj Mahal, Gurus Khan ini selalu aja nimpalin. Dia bilang kalau dia tuh sudah sering keliling dunia, jadi Taj Mahal itu nggak begitu menarik untuknya. Rumi aslinya sih jengkel, ayahnya selalu saja direndahkan. Tapi ya udahlah, yang penting Jia bisa bahagia.
Nah, tiba-tiba terdengar suara gitar. Dan siapa lagi kalau bukan si Raihan yang mainin tuh gitar. Ngeliat si Raihan, Rumi pun langsung memeluknya. Ya secara di lubuk hatinya yang terdalam, dia itu masih sangat mencintai si Raihan. Tapi setelah itu, Rumi langsung tersadar kalau cinta mereka itu nggak akan pernah bersatu. Dia pun meminta si Raihan untuk segera pergi. Jangan buat dia jatuh cinta lagi sama si Raihan. Fokus Rumi sudah bulat, dia akan terus menemani ayahnya sampai kapanpun. Disuruh pergi sama si Rumi, apakah Raihan akan menyerah? Tentu aja enggak, orang somplak kok disuruh nyerah. Nggak usah pakai lama, dia pun langsung nelpon emaknya yang lagi berkuda dan menceritakan semuanya. Pinky bilang, kalau cara biasa nggak berhasil, Ray harus menggunakan cara yang luar biasa, pantang pulang sebelum bawa mantu ke Amerika. Nah, keesokan harinya, Gurskan mendatangkan wedding planner terbaik di India untuk menghandle pernikahan Jia dan Suki. Dengan sombong, Gurskan membangga-banggakan wedding planner itu. Dan sesumbar akan membuat pernikahan paling mewah di Agra sepanjang masa. Jengkel sama ini mak-mak tengil, Rumi pun langsung ngebacot kalau hal itu nggak akan mungkin. Pernikahan terbesar yang pernah digelar di Agra adalah pernikahan Shah Jahan yang membangun Taj Mahal. Kalau dikurskan ke nominal sekarang, biaya pernikahannya bisa sampai ratusan miliar rupiah. Kalau biaya itu ditanggung kedua keluarga mereka itu nggak akan mampu. Dan seketika suasana pun langsung jadi. Untuk mencairkan suasana, WO itu pun bilang kalau mereka punya kejutan. Dan jeng, bos mereka pun keluar. Siapa lagi kalau bukan si Raihan Mehra. Nggak nanggung-nanggung, Raihan ini membeli WO itu agar bisa menghandle pernikahan Jia dan Suki. Tapi alasan yang paling tepatnya siak, dia tuh pengen terus mepet dan meyakinkan si Rumi. Ya si Rumi pun kembali senewan lah, udah dibilangin pergi, malah ngebeli WO pernikahannya si Jia. Setelah berdebat, Rai pun ngasih tahu kalau kayaknya keluarga Suki itu nggak akan cocok dengan keluarganya si Rumi. Ibunya itu emang tajir, tapi sombongnya kebangetan. Apakah Rumi rela bapaknya selalu jadi rendahkan oleh besannya? Rai pun punya ide, gimana kalau mereka menggagalkan pernikahan Rumi dan Jia? Kalau pernikahan itu gagal, Jia nggak harus pergi ke Kanada dan Rumi bisa ikut bersamanya ke Amerika. Jelas Rumi menolak ide itu mentah-mentah lah. Siang harinya, Jia dan Rumi pun pergi ke toko perhiasan. Agar nggak direndahkan terus sama calon mertuanya, Rumi meminta si Jia membeli perhiasan yang paling mahal. Rumi lah yang akan membayarnya. Tapi pas pulang ke rumah, Rumi kembali senewan karena Rai udah berada di rumahnya. Mana masak kare bareng bapaknya lagi? Amer bilang kalau Rai ini penyelamat, juru masak mereka sedang sakit dan cuti. Padahal habis ini mereka ada pertemuan dengan peramal primbon Pak Sastriji. Nggak lama berselang, keluarga Pak Sastriji pun sampai di sana. Pas ngeliat si Rumi, Vicky pun langsung kelihatan nggak fokus. Ternyata si Vicky udah lama suka sama si Rumi. Tapi seketika emaknya si Vicky langsung salfok pas ngeliat si Rai ngangkat-ngangkat bajunya. Langsung celamitan dong ini mak-mak gatel. Iyalah adalah kecengkang nih mak-mak. Malam harinya Rai pun nyuguhin kare yang dia buat. Di luar dugaannya, semua orang suka sama kare bikinannya si Rai, termasuk mak-mak gatel. Dia pun nanya, kenapa orang yang dari kecil tinggal di Amerika bisa membuat makanan India seenak ini? Dengan mantap dan pede, Rai bilang, walaupun aku tinggal di Amerika, aku dan ibuku sangat mencintai masakan India. Aslinya sih makanan favorit mereka itu burger. Rai juga bilang, kalau aku dan ibu gitu orang yang religius, setiap pagi kami akan mendengarkan lagu rohani. Padahal mereka itu dengerin lagu jedak-jeduk cok. Dan yang paling ngeheknya lagi, Rai bilang kalau aku dan ibu gitu sangat mencintai India walaupun kami tinggal di Amerika. Adalah lihat diri aja aslinya Rai kayak gimana. Di saat itulah Rai mulai masuk ke Amar. Dia bilang ke Amar kalau Amerika itu merupakan negara paling ramah pensiunan dengan taraf kesehatan yang tinggi. Kalau Amar mau tinggal di Amerika, Rai akan membantu si Amar. Tapi Amar berkata kalau dia tidak akan pernah meninggalkan India. Dulu dia berjuang di militer demi India, dan dia juga ingin mati di tanah India. Seketika itu juga Rumi pun langsung ngakak karena jurus persnya si Rai nggak ngaruh sama bapaknya. Malam harinya Amar mendatangi Rai yang lagi lemes. Amar menceritakan kenapa dia nggak mau pergi keluar karena abu jenazah istrinya dia kubur di sana dan ditanami benih aprikot. Setelah pohon itu tumbuh besar dan berbuah, Amar menganggap kalau pohon itu adalah reinkarnasi dari istrinya. Jadi Amar gak mau berpisah lagi dengan istrinya. Di saat itu, Amar juga nanya soal keluarganya si Rai. Setelah tahu Rai itu dibesarkan oleh ibunya seorang diri dan bapaknya itu kabur, Amar sangat menyayangkan. Orang itu gak akan pernah tahu kalau putranya tumbuh besar menjadi pemuda yang sangat hebat. Seketika, Rai pun langsung terdiam. Baru kali ini dia merasakan sosok yang pantas dia panggil sebagai ayah. Hal itu membuat si Rai semakin yakin untuk mendapatkan si Rumi. Nah di luar, Rai pun ngasih duit ke tukang masaknya si Rumi. Rai sengaja nyuap tuh mas-mas untuk pura-pura sakit dan ngasih resep kare yang enak. Sialnya, Rumi yang udah tahu ini pasti ulahnya si Rai langsung ngembat tuh uang.
Tapi kali ini Rumi itu nggak marah-marah. Dia pun akhirnya setuju dengan idenya si Rai. Pernikahan Jia dan Suki harus mereka sabotase. Setelah dapat lampu hijau, Rai pun ngasih tahu kalau dia tuh punya kartu as. Keesokan harinya, Rai ngebawa mantan pacarnya si Jia. Dia sengaja merekrutnya menjadi asisten agar Jia goyah dan gagal nikah sama si Suki. Mukanya mupeng banget ini mas-mas, pantesan Jia ninggalin ini cowok. Nah pas ngeliatin mantannya si Jia, Rumi malah jadi nggak yakin. Masa iya Jia ninggalin Suki demi mas-mas nggak jelas kayak gini? Tapi pas lagi mau berdebat, Amar dan Sastri terlihat panik. Amar marah karena Sastri ini salah menghitung primbon. Mendengar itu, Rai udah girang banget. Wah, nggak cocok nih wetonnya, pasti batal nikahnya. Ternyata enggak, horoskop mereka itu malah sangat cocok. Tapi mereka nggak bisa menikah seminggu lagi karena harinya sangat buruk. Alhasil pernikahan mereka itu harus segera dimajukan, atau kalau enggak diundur 2 minggu. Mendengar itu, keluarga Batia nggak setuju. Dengan ngeheknya, Gurga bilang kalau keluarga Jia itu sengaja mengatur semua ini, biar keluarga mereka kembali keluar uang untuk memajukan pernikahan. Di saat itu, Amar hanya terdiam. Dia aslinya marah karena selalu aja direndahkan. Tapi dia mencoba bersabar demi kebahagiaannya si Jia. Seketika, Rai pun langsung muntap dan bilang, walaupun pernikahan dimajukan, wedding planner-nya lah yang akan menanggung selisih biaya tersebut. Dengan muka yang emosi, Rai juga nyeramahin si Gurska. Pernikahan gak serta-merta cuman masalah duit, tapi soal dua keluarga yang saling bersatu. Kalau Gurska nggak bisa menghormati keluarga mempelai pria, itu sama saja mempermalukan putranya sendiri. Setelah ini itu yang nggak penting, akhirnya mereka pun sepakat untuk memajukan pernikahan Jia dan Suki, walaupun harus menggagalkan rencana Rai dan si Rumi. Malam harinya diadakan acara pra-pernikahan. Pas lagi joget-joget, Pinky juga datang ke sana untuk melihat putranya dan calon mantunya. Setelah acara selesai, Amar dan Rai yang sama-sama mabuk malah main karambol. Di saat itu, Amar pengen nanya serius. Nggak jadi deh, nanti kamu sakit hati. Wes toh pak, takono, aku nggak bakal sakit hati kok. Kamu suka nggak sama anakku, si nenek sihir Rumi itu? Seketika itu juga, Rai pun langsung bilang, sukalah pak, itulah tujuanku kesini. Rai akhirnya bilang jujur kalau dia dan Rumi itu saling mencintai. Bahkan udah ewek-ewek bareng di Kroasia. Kebablasan ngomongnya. Untung aja ada suara dari bawah. Kalau enggak, tangannya si Rai pasti udah pengkor. Dari kamar, Jia itu malah hoek-hoek dan si Rumi asik joget-joget. Podo ae mabuk-mabuk semua ini orang. Adalah akhirnya mereka pun bilang ke Rumi kalau Amar itu udah tahu semuanya. Dia merestui Rumi dengan si Rai. Tapi nggak sesimpel itu. Rumi tetap aja nggak bisa bersama si Rai karena dia nggak mau meninggalkan ayahnya. Pas lagi tegang-tegangnya, rombongan nggak jelas malah datang, termasuk si Pinky. Pinky pun menyuruh si Rai untuk duduk biar dia yang mengambil alih. It's okay. Pinky bilang ke Amar kalau putranya itu sangat mencintai si Rumi, tapi terkendala Rumi itu nggak mau meninggalkan ayahnya. Pinky juga bilang dia akan mengirim orang yang bisa menjalankan kafe milik si Amar di India dan akan dengan senang hati memboyong Amar ke Amerika. Menurut Perumal, Amar akan mati di usia 100 tahun, yaitu 35 tahun lagi. Apakah Amar tega membiarkan Rumi nggak nikah sampai 35 tahun lagi? Atau ada pilihan ekstrim, mereka harus membunuh si Amar biar Rumi nggak punya tanggung jawab lagi ke Amar. Ya, walaupun itu cuma nada bercanda, Rumi itu nggak terima kalau ayahnya dimati-matiin. Dia pun langsung membentak si Pinky dengan nada tinggi. Gara-gara hal itu juga lah, Rai pun langsung ikutan emosi. Walaupun dia sangat mencintai si Rumi, tapi dia nggak akan terima kalau ada orang yang berani membentak ibunya. Dikala berdebat, Amar pun langsung berteriak ke Rumi. Dia tuh marah karena Rumi nggak bisa sopan sama orang tua. Tingkah Rumi membuat Amar sangat malu karena gagal mendidik si Rumi. Ya udah, Amar pun bilang kalau dia akan pindah ke Amerika menemani si Rumi. Amar akan melakukan apapun demi kebahagiaan anak-anaknya. Namun Rai berkata, kali ini bukan hanya soal cinta. Sekarang situasinya sudah berbeda. Rai nggak akan pernah menikahi cewek yang berani membentak ibunya. Di saat Rai dan Pinky mau pergi, seketika Amar pun pingsan yang membuat semua orang jadi panik. Nah, di rumah sakit suasana pun menjadi sangat awkward. Di saat itu Jia bertanya kenapa Rumi nggak pernah cerita soal masalah ini. Kenapa juga harus Rumi yang berkorban? Rumi mengatakan ketika ibu meninggal, Jialah yang menemani ibu mereka, sedangkan dia nggak ada karena kuliah di luar negeri. Sekarang giliran Rumi lah untuk memastikan ayah mereka bisa dirawat sampai ajal menjemput. Nah di sana Pinky juga bilang ke Rai, jangan sampai dia membuat matanya si Rai jadi buta. Rumi adalah cewek yang sangat spesial. Kehilangan Rumi sama saja kehilangan harta karun. Lagian Pinky itu sadar dialah yang salah tadi. Seketika itu juga Pinky pun meminta maaf ke Rumi. Begitu juga dengan si Rumi yang meminta maaf ke Pinky. Mereka itu cuma sama-sama lagi emosi dan terpengaruh alkohol. Nggak lama berselang, dokter pun keluar. Kondisi Amar sudah stabil. Dokter bilang kalau Amar itu lupa meminum obatnya.
Gara-gara hal itu jugalah Rumi semakin merasa bersalah. Dia ada di rumah aja, ayahnya sampai lupa minum obat. Apalagi kalau semua anak-anaknya pergi. Melihat Rumi yang menangis, Rai pun mencoba menenangkan si Rumi. Intinya sih, Rumi meminta maaf karena hubungan mereka tidak akan pernah bersatu sekuat apapun mereka berusaha. Rai akhirnya pun meminta maaf dan dia pun mengerti. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berpisah dan mengakhiri hubungan ini selamanya. Setelah Amar siuman, Rai pun menemui si Amar. Rai menjelaskan kalau dia sangat menghormati si Amar. Bahkan Amar ini adalah sosok ayah yang sangat dia impi-impikan. Walaupun hubungannya dengan si Rumi telah berakhir, Rai ingin meminta sesuatu ke Amar. Rai ingin memanggil Amar dengan sebutan ayah. Beberapa hari kemudian, pernikahan Jia dan Suki pun dilangsungkan. Setelah pernikahan, Rai dan Pinky kembali ke Amerika. Sedangkan di Agra, Amar meminta si Rumi untuk berpikir kembali. Amar akan sangat menyesal seumur hidupnya bila Rumi tidak menikah dengan si Rai karena dirinya. Tak terasa beberapa bulan pun berlalu, sampai suatu hari Pinky menangis di lapangan tenis. Dia meminta maaf karena Rai nggak jadi menikah dengan si Rumi. Dulu Pinky pernah bilang Rai itu harus mencari bule aja, jangan cewek India, karena cewek India itu penuh dengan drama. Sekarang Pinky baru sadar itu bukanlah penuh drama, tapi ikatan yang sudah terjalin dari kecil tiba-tiba harus terputus karena punya keluarga baru. Akhirnya Pinky memutuskan kalau Amar dan Rumi nggak bisa pergi ke Amerika, maka merekalah yang harus tinggal di India. Pinky berkata kalau selama ini Railah yang selalu menuntut Rumi untuk mengikuti semua kemauannya. Sekarang Raihanlah yang harus mengalah. Beberapa hari kemudian, Rumi meluncing buku terbarunya. Setelah presentasi, Vicky malah maju ke depan. Di luar prediksi BMKG, Vicky malah ngelamar si Rumi di depan semua orang. Vicky juga bilang kalau setelah mereka menikah, mereka akan tetap tinggal di rumah keluarganya si Rumi. Melihat itu, Rumi pun bingung. Tapi untung aja belum sempat menjawab, Rai muncul dengan keren yang membuat si Vicky langsung memble. Nggak usah pakai banyak basa-basi deh, Rai pun menjelaskan maksud kedatangannya ke sana. Dia pun langsung melamar si Rumi pakai gelang dan berjanji akan membahagiakan Rumi, Amar, dan ibunya. Kali ini Rumi pun menerima lamarannya si Rai. Dan filmnya pun berakhir dengan happy ending. Gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, comment, dan share. Jangan lupa di hype dan di subscribe. Kalau ada yang mau support Om juga bisa dengan super thanks ya. Om bakal terima kasih sekali. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Birmilatin.